Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mega dan teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi yang berjudul Sistem Kurs Valuta Asing. Berikut anggota kelompok 1, yang pertama ada Alvin Muhammad Naufal, yang kedua ada Anissa Fitriana, yang ketiga ada Dini Putri Fajarsari, yang keempat ada Vivi Hamidah, dan yang kelima ada Isna Drian Ayu. Bagian 1. Sejarah Sistem Moneter Internasional. Yang pertama, sistem standar emas tahun 1821 sampai 1914. Konsep tradisional mengenai konvertibilitas mata uang mengajarkan bahwa standar komoditi beroperasi atas dasar full-bodied coins. Artinya, nilai mata uang adalah sama dengan nilai logam pembuatnya. Dengan kata lain, nilai intrinsik atau nilai logam pembuat uang sama dengan nilai nominalnya atau nilai yang tertera pada mata uang tersebut. Oleh karena itu, sistem ini sering disebut gold space standard karena nilai uang logam emas persis sama dengan nilai intrinsiknya. Yang kedua adalah non-sistem tahun 1914 sampai dengan 1946. Sistem moneter dunia belakangan mengalami disintegrasi menjadi blok-blok mata uang, seperti blok dolar. Dalam setiap blok mata uang tersebut, terdapat beberapa negara anggota yang tidak menganut sistem pengawasan devisa, namun semua anggota secara bersama-sama menerapkan kontrol devisa terhadap negara di luar blok. Suatu blok uang masih berdasarkan emas dengan mengembangkan kurs mereka. Apa yang terjadi ternyata adalah kekacauan moneter. Maka bermuncullah sistem kurs dirty float atau mengambang dengan campur tangan pemerintah. Runtuhnya blok-blok mata uang dan sistem moneter yang disepakati pun hancur berantakan. Fenomena ini diperparah dengan menjamurnya pengawasan devisa, tarif, dan restriksi perdagangan lainnya. Fenomena yang terakhir inilah yang dinamakan oleh non-sistem dalam sistem moneter internasional, di mana nilai mata uang ditentukan secara arbiter oleh penguasa dan mekanisme pasar. Devaluasi sterling diikuti oleh 25 negara yang mendevaluasi mata uangnya untuk mempertaruhkan daya saing produk perdagangannya. Perang perdagangan yang dikenal dengan nama Baker-Thainic-Burr atau politik memiskinkan negara tetangga terjadi, di mana semua negara menurunkan nilai mata uang agar dapat menaikkan ekspor dan menurunkan impor. Yang ketiga adalah sistem Bretton Woods tahun 1946 sampai 1968. Untuk mencegah kebijakan ekonomi yang destruktif di masa mendatang, pada bulan Juli 1944 diadakan Konferensi Moneter Internasional di Bretton Woods, New Hampshire. Konferensi ini dihadiri oleh 44 negara dan berhasil menciptakan dua lembaga baru, yaitu Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia IPRD, yang bertugas untuk melaksanakan SMI baru yang dikenal dengan nama Sistem Bretton Woods. Hasil keseluruhan perjanjian. 1. Semua negara menetapkan nilai tukar mata uangnya terhadap emas. Tidak diwajibkan untuk mengkonversikannya terhadap emas. 2. Semua negara partisipasi sepakat untuk menjaga nilai tukar mata uangnya agar berfluktuasi hanya 1% dari par, dengan cara menjual atau belikan mata uang atau emas dengan jumlah seperlunya. 3. Pembentukan lembaga moneter internasional untuk membantu negara anggota di dalam masalah neraca pembayaran dan kebijakan nilai tukar, terkenal dengan nama The International Monetary Fund atau IMF. Lembaga lain juga dibentuk untuk membantu negara dalam membangun perekonomiannya. Bagian 2. Faktor-faktor penentu nilai tukar. 1. Inflasi. Inflasi adalah suatu kenaikan harga pada barang atau jasa. Inflasi juga merupakan penurunan nilai mata uang lokal. Dasar utama yang terdapat di dalam pasar valuta asing adalah perdagangan internasional antara suatu barang ataupun jasa.
Hal ini membuat adanya perubahan pada harga mata uang lokal dan harga mata uang asing. Kondisi ini mampu menyebabkan pergerakan pada kurs valuta asing. 2. Suku bunga. Tingkat bunga domestik yang tinggi relatif terhadap pasar keuangan internasional meningkatkan aliran masuk modal, terutama ke pasar surat utang. Investor melihat negara menawarkan pengembalian yang lebih tinggi kepada pemberi pinjaman. Masuknya modal asing akan menyebabkan nilai tukar terapresiasi. Sebaliknya, suku bunga yang lebih rendah cenderung menyebabkan nilai tukar terdepresiasi. Modal keluar dari negara tersebut dan pergi ke negara lain yang Poin yang ketiga yaitu neraca perdagangan. Perdagangan internasional melibatkan pertukaran mata uang. Oleh karena itu, neraca perdagangan dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang domestik. Jika ekspor melebihi impor atau surplus perdagangan, permintaan untuk mata uang domestik meningkat. Akibatnya, mata uang domestik terapresiasi. Sebaliknya, ketika ekonomi domestik mengalami defisit perdagangan atau impor melebihi ekspor, maka nilai tukar akan cenderung terdepresiasi. Defisit berarti bahwa negara membutuhkan lebih banyak mata uang asing untuk membayar barang impor daripada yang dikumpulkan dari ekspor. Poin yang keempat yaitu utang pemerintah. Ketika nilai utang pemerintah tinggi, kondisi ini dapat meningkatkan risiko gagal bayar. Semakin tinggi risiko gagal bayar, semakin besar kemungkinan modal asing akan meninggalkan negara tersebut. Jika mengarah ke pelarian modal, ini dapat menyebabkan depresiasi tajam mata uang negara. Poin yang kelima yaitu spekulasi. Fluktuasi kurs dalam situasi tertentu tidak selalu mencerminkan fundamental ekonomi suatu negara. Ini bisa disebabkan oleh kegiatan spekulatif. Spekulan biasanya akan mengambil keuntungan dari peluang jangka pendek. Selain menyebabkan kurs mata uang menjadi lebih fluktuatif, kegiatan spekulatif juga dapat memperkuat dampak pelarian modal dari suatu negara. Poin yang keenam yaitu resiko politik. Politik yang stabil menjaga iklim investasi, terutama dalam hal kebijakan ekonomi yang diambil. Dengan iklim investasi yang sehat, investor menjadi lebih percaya diri untuk menginvestasikan modalnya. Sebaliknya, gejolak politik dapat merusak kepercayaan investor dan dapat menyebabkan pelarian modal dalam jumlah yang besar. 7. Pertumbuhan ekonomi. Investor asing biasanya akan mencari negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kinerja ekonomi yang kuat menawarkan peluang untuk pengembalian yang lebih besar dan mendorong investor asing untuk menanamkan modalnya. Aliran modal positif mendorong apresiasi nilai mata uang negara tersebut. Bagian 3. Mekanisme dan transaksi valuta asing. Yang dimaksud dengan valuta asing adalah mata uang luar negeri seperti dolar Amerika, pound sterling Inggris, ringgit Malaysia, dan sebagainya. Apabila antara negara terjadi perdagangan internasional, maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Sekian, terima kasih hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.